Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan bersejarah yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, serta ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa. Melalui prasasti ini, nama Raja Kudungga ditemukan sebagai pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Kutai. Kudungga, baca Kundunga, gelar kehormatan Maharaja Kudungga, Anumerta Dewa Varman, adalah pendiri kerajaan Kutai. Martadipura yang memerintah sekitar tahun 350 Masehi atau abad ke-4 Masehi. Kudungga pertama kali memerintah kerajaan Kutai Martadipura sebagai tokoh masyarakat atau kepala suku. Kutai Martadipura pada masa kekuasaan Kudungga belum mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Sebaliknya, klaim terakhir mengatakan bahwa Maharaja Kudungga kemungkinan adalah seorang raja dari kerajaan kuno. Bakulapura di Tebalrung, sekarang Tebalai Indah, Muarakaman, dan Aswavarman yang merupakan menantunya bukan putranya, kemudian menjadi raja pertama Kutai Martadipura. Kudungga memiliki seorang putra bernama Aswawarman yang kemudian meneruskan kepemimpinan di kerajaan Kutai. Aswawarman memiliki 3 orang anak. Dari ketiga anak Aswawarman, ada seorang anak yang paling terkemuka, yaitu Mulawarman yang merupakan putra mahkota. Keyakinan bahwa Kudungga adalah penduduk asli Indonesia. Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Kudungga jelas bukan nama India, meskipun nama-nama keturunannya, Aswawarman dan Mulawarman, mengandung unsur nama India. Dalam hal ini, Poesponegoro dan Noto Susanto, Minaksin Senobati Trem, menyatakan bahwa ada nama yang mirip dalam bahasa Bugis, yaitu Kadungga. Kemiripan nama ini dianggap bukan sekadar kebetulan mengingat di Sulawesi Selatan, juga ditemukan beberapa prasasti yang mirip dengan apa yang ditemukan di Kutai. Poesponegoro dan Noto Susanto, Minamesa Trem, selanjutnya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar, baik Kudungga yang menamai putranya, Aswawarman maupun Aswavarman sendiri yang menamai putranya Mulavarman, ingin menyamakan derajat mereka dan keturunan mereka sejajar dengan kasta kesatria seperti di India. Kemungkinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Varman berasal dari kata bahasa Sanskerta yang biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama orang di India, bagian selatan. Dalam tradisi Hindu yang berasal dari India, sistem sosial masyarakat dibagi menjadi kelas-kelas yang dikenal sebagai tingkatan kasta di mana para prajurit atau bangsawan kerajaan termasuk dalam kasta Ayang Serhora. Sayangnya, tidak banyak informasi yang diketahui tentang Kudungga selain dari prasasti Yupa. Tidak diketahui kapan ia lahir, kapan ia meninggal, bagaimana ia memerintah, dan apa saja yang ia lakukan selama hidupnya. Prasasti Yupa sendiri lebih banyak menceritakan tentang Aswawarman dan putranya, Mulawarman yang membawa Kutai ke puncak kejayaannya. Kudungga mungkin kurang mendapat perhatian, karena ia dianggap sebagai raja yang belum sepenuhnya mewakili kebudayaan Hindu yang menjadi ciri khas Kutai. Tanggal pasti kelahirannya tidak tercatat, namun bisa diperkirakan bahwa Kudungga lahir sekitar akhir abad ke-3 Masehi, ketika pengaruh India mulai masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Kudungga dipandang sebagai tokoh pemersatu yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat lokal di daerah hulu Sungai Mahakam. Ia dipandang cerdas, bijak, dan memiliki kekuatan politik yang kuat, sehingga diakui sebagai raja oleh rakyatnya. Ia mendirikan struktur pemerintahan yang lebih teratur dan sistematis. Pada area masa ini, kerajaan masih belum sepenuhnya Hindu, tetapi mulai terbuka terhadap pengaruh budaya dan agama dari India. Kudungga mulai memperkuat kedudukan keluarganya sebagai dinasti raja. Masa pemerintahan Kudungga menjadi pondasi awal kerajaan Kutai. Meskipun belum mengadopsi agama Hindu secara penuh, namun masa pemerintahannya menjadi titik awal dari transformasi budaya besar-besaran. Ia membuka jalur perdagangan dengan pedagang India yang datang lewat laut, terutama dari Gujarat dan Benggala. Anaknya yang bernama Aswawarman adalah tokoh yang kemudian secara resmi mengadopsi agama Hindu dan diberi gelar sebagai Wamsakarta atau pendiri keluarga kerajaan. Aswawarman inilah yang menjadikan Kutai sebagai kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia. Namun keberhasilan Aswawarman tidak lepas dari dasar-dasar kekuasaan dan pemerintahan yang dibentuk oleh Kudungga. Kudungga wafat pada masa transisi penting dalam sejarah Kutai, saat kerajaan mulai berubah dari sistem kepemimpinan lokal menjadi sistem monarki Hindu. Tidak diketahui dengan pasti kapan dan bagaimana ia meninggal. Namun berdasarkan analisis arkeologi dan silsilah, Kudungga diperkirakan meninggal sekitar awal abad ke-4 Masehi. Ia kemungkinan besar dimakamkan secara adat lokal, bukan dengan ritual Hindu, karena saat itu Hindu belum menjadi agama resmi kerajaan. Setelah wafat, Aswawarman menggantikannya dan memulai era baru sebagai Raja Hindu pertama Kutai, memperkenalkan sistem kasta upacara Veda, dan memperkuat pengaruh India dalam kehidupan kerajaan. Warisan Raja Kudungga tak hanya sebatas silsilah raja, tetapi juga sebagai pionir politik dan pemimpin lokal yang berhasil membangun struktur kerajaan awal, jembatan peradaban,
dari kepercayaan asli Nusantara menuju agama Hindu. Tokoh transisi budaya yang memperlihatkan proses akulturasi India dan Indonesia. Namanya tetap dikenang dalam prasasti Yupa sebagai pendiri awal dinasti yang nantinya melahirkan kerajaan besar pertama di Nusantara. Raja Kudungga mungkin tak semegah raja-raja Hindu setelahnya, tetapi ia adalah batu pertama dalam bangunan besar sejarah Nusantara. Tanpa visinya dalam menyatukan wilayah dan membuka diri terhadap dunia luar, mungkin kerajaan Hindu pertama di Indonesia tidak akan pernah lahir dari tanah Kutai. Ia adalah sosok yang hidup di antara dua dunia. Dunia kepercayaan nenek moyang dan dunia baru bernama Hindu. Dan dalam senyap abad keempat, Yesus membuka pintu masa depan untuk seluruh generasi penerusnya.